Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Vino Rizky dengan NIM 0208079501 dari Universitas Bina Insan, Fakultas Ilmu Teknik, Program Studi Informatika. Dalam video ini, saya akan menyampaikan deskripsi diri saya yang merupakan bagian dari proses sertifikasi dosen tahun 2025 pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pada mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah adalah DNS.KK.02.03.11 dengan bobot SKS adalah 4. Pada mata kuliah ini berada pada semester 3. Mata kuliah ini akan secara khusus membahas dasar-dasar pengembangan pada aplikasi web menggunakan yang pertama adalah HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Bootstrap sebagai frameworknya. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari cara membangun web yang responsif, interaktif, dan siap digunakan secara profesional menggunakan Bootstrap Studio. Bootstrap Studio merupakan alat bantu secara visual yang akan digunakan oleh mahasiswa. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diajak untuk mengerjakan proyek kolaboratif, di mana proyek nantinya akan di-deployment atau di-upload ke dalam postingan. Berikutnya adalah ada beberapa kemampuan yang akan didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah adalah pada mata kuliah ini mempunyai 5 CPMK atau 5 capaian mata kuliah. CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar pemrograman, struktur HTML, struktur CSS, struktur PHP, struktur MySQL, dan struktur dari Bootstrap itu sendiri beserta aplikasi pendukungnya. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menggunakan Bootstrap Studio untuk membangun antarmuka web yang lebih responsif dan interaktif. Berikutnya CPMK ketiga, itu mahasiswa mampu menggunakan JavaScript, mampu menggunakan PHP, mampu menggunakan MySQL untuk meningkatkan interaktivitas pada halaman web yang akan dibangun. Berikutnya adalah CPMK keempat, ini mahasiswa mampu mengembangkan proyek web yang siap digunakan dan di-deployment ke hosting. Dan berikutnya adalah CPMK terakhir atau CPMK kelima, itu mahasiswa mampu bekerja dalam tim proyek kolaboratif dan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi web menggunakan post management. Berikutnya adalah ada pun beberapa materi yang akan dipelajari pada mata kuliah ini sesuai dengan modul yang telah saya susun adalah yang pertama, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar pemrograman web, struktur HTML, CSS, PHP, MySQL, dan framework Bootstrap, pengenalan dan penggunaan aplikasi pendukung seperti Visual Studio Code, Excel, dan Bootstrap Studio, penerapan komponen Bootstrap seperti form, navbar, card, dan lain-lain, responsivitas dan layout group pada Bootstrap, integritas JavaScript, PHP, dan MySQL untuk interaktivitas pada halaman web, validasi form dan efek animasi, optimasi performa web dan SEO dasar, teknik deployment ke hosting, penggunaan Git dan tools dalam manajemen project, dan terakhir adalah presentasi hasil proyek kolaboratif. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan sistem pembelajaran luring atau pembelajaran offline atau pembelajaran secara langsung tatap muka. Untuk metode pembelajaran itu sendiri, ini menggunakan yang pertama adalah menggunakan metode ceramah, menggunakan metode diskusi nantinya, menggunakan metode praktikum, serta menggunakan metode studi kasus. Selanjutnya adalah sistem penilaian mata kuliah. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada sistem informasi akademik Universitas Bina Insan atau sisco.univbinainsan.ac.id, di mana yang pertama adalah untuk bobot nilai UAS itu berbobot 35%, bobot nilai UTS itu berbobot 30%, bobot nilai tugas itu berbobot 20%, dan terakhir adalah bobot kehadiran atau keaktifan. Berikutnya adalah rentang nilai yang ada pada mata kuliah ini adalah yang pertama, untuk rentang nilai A itu dimulai dari 85 sampai dengan 100, rentang nilai B itu dimulai dari 70 sampai dengan 84, rentang nilai C itu dimulai dari 50 sampai dengan 69, rentang nilai D itu dimulai dari 35 sampai dengan 49, dan rentang nilai E itu dimulai dari 0 sampai dengan 34.
Keseluruhan proses yang dilakukan ini akan menggunakan aplikasi Sispo yang dapat diakses pada sispo.universidadindonesia.ac.id. Berikut ini adalah proses pembelajaran secara langsung yang ada di dalam ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita bertemu kembali pada mata kuliah pemrograman web. Mata kuliah pemrograman web ini merupakan mata kuliah yang ada pada semester 3 ya. Kita lihat pada materi kali ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Pertama adalah kita akan mempelajari apa itu pengenalan dari pemrograman web itu sendiri. Berikutnya ini kita akan mempelajari aplikasi apa saja yang dapat mendukung dalam proses pemrograman web. Dan yang ketiga, ini kita akan mempelajari bagaimana menginstal dan menggunakan aplikasi ini. Oke, berikutnya. Oke, sebelum lebih jauh kita mempelajari pemrograman web, kita harus tahu dasar atau teori dari pemrograman web sendiri. Pemrograman web ini kalau kita lihat pada slide adalah suatu proses pembuatan dan pengembangan aplikasi atau situs web yang dapat diakses melalui browser. Oke, jadi pada intinya pemrograman web adalah membuat aplikasi berbasis website yang dapat diakses pada browser. Pada pemrograman web itu sendiri dia terdiri dari dua struktur utama ya. Yang pertama dia mempunyai struktur front end dan yang kedua adalah struktur back end. Di mana kalau struktur front end kita lihat di sini merupakan tampilan antar pengguna ya. Yang biasa kalian lihat di website itu merupakan sisi front end. Di mana ketika kita melihat sisi front end kita bisa melihat isi dari halaman website. Kita bisa melihat informasi yang terdapat pada suatu website. Sisi berikutnya ini ada namanya sisi back end atau sisi logika server. Kalau logika server atau sisi back end ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata. Dia bergerak atau beroperasi di belakang kalian. Contohnya adalah untuk membangun sebuah database yang membuat sebuah proses yang tidak bisa kalian lihat secara mata. Tapi semua proses itu berjalan di balik layar atau di dalam server. Berikutnya, dalam pemrograman web ini banyak bahasa yang dapat kita gunakan. Salah satu yang kita gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, kita akan menggunakan bahasa dasar dari web itu sendiri yaitu bahasa HTML. Berikutnya kita akan menggunakan bahasa CSS, JavaScript, PHP, Python, dan terakhir kita akan menggunakan yang namanya framework Bootstrap. Kenapa kita harus menggunakan framework Bootstrap? Karena pada sejatinya saat ini ya kalangan anak muda dan kalangan orang-orang lain itu biasanya lebih suka mengakses website melalui mobile atau perangkat gadgetnya. Maka dari itu di sini kita harus mendesain sebuah website yang dapat responsif atau dia dapat menyesuaikan di berbagai perangkat ataupun smartphone yang digunakan. Oke, berikutnya nih, sebelum lebih jauh lagi kita akan mengenal dulu nih apa itu HTML, apa itu CSS, dan apa itu JavaScript, PHP, dan Python. Kita cek satu-satu. Yang pertama, HTML ini merupakan bahasa markup standar atau bahasa Inggrisnya Hypertext Markup Language. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan menyusun konten pada halaman website. Kalau kita ibaratkan ya, HTML ini adalah sebuah fondasi dari rumah. Nah, HTML ini merupakan sebuah fondasi dari website. Tanpa adanya HTML, website kita tidak akan tampil atau tidak akan mempunyai struktur yang dapat dibaca dan dimengerti. Berikutnya, bahasa berikutnya adalah bahasa CSS. Kita lihat nih, bahasa CSS adalah bahasa style sheet dan digunakan untuk mengatur tampilan dan format dokumen, untuk mengatur layout, untuk mengatur warna, untuk mengatur font, dan untuk mengatur elemen lainnya yang terdapat pada halaman web. CSS ini memungkinkan desain yang responsif dan adaptif agar tampilan website sesuai dengan berbagai ukuran. CSS ini juga bisa membuat kita sebuah halaman web yang responsif. Cuman bedanya adalah kalau kita menggunakan CSS kita harus membangun script responsif dari awal. Beda kalau kita menggunakan Bootstrap sudah ada kerangka atau sudah ada framework sendiri, tinggal kita menggunakannya. Bahasa berikutnya adalah bahasa JavaScript. Ya, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang terutama digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web.
Berbeda dengan HTML dan CSS, JavaScript ini berfokus pada struktur dan tampilan serta membuat halaman web menjadi dinamis. Ya. Bahasa yang berikutnya adalah bahasa PHP atau bahasa yang paling populer digunakan di dalam pemrograman web. Hampir rata-rata ya, hampir 80% Indonesia ini menggunakan web menggunakan bahasa PHP. Tapi tidak untuk kemungkinan bisa menggunakan bahasa lain ya, seperti bahasa C++ bisa menggunakan bahasa Python juga bisa. Berikutnya adalah bahasa Python. Bahasa Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifatnya serbaguna, mudah dibaca, dan memiliki sifat yang bersih. Bahasa Python ini dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, mulai dari pengembangan web hingga ilmu dan kecerdasan. Nah, sekarang ini kalian lihat ya, perkembangan teknologi AI atau Artificial Intelligence ini sudah merambah kemana-mana. Saya yakin hampir rata-rata dari kalian dalam mengerjakan tugas kuliah sehari-hari dan mencari informasi lebih banyak menggunakan AI. Saya yakin. Kenapa? Karena AI memberikan jawaban yang lebih tepat. Beda kalau dulu zaman saya kuliah itu masih menggunakan yang namanya Google Search. Kalau sekarang mahasiswa lebih sering menggunakan AI, apalagi seperti ChatGPT, apalagi biasa kalian gunakan DeepSeek, Black Box AI, apalagi yang bisa digunakan? Apa? Gemini itu salah satu AI bukan dari Google ya, bawah Google. Oke, berikutnya ya. Di sini kita sudah mengetahui ya bahasa apa saja yang kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, sekarang kita akan coba lihat sejarah dari pemrograman web itu sendiri. Ya. Pemrograman web ini muncul atau bermula pada tahun 1990, di mana web itu muncul pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners pada tahun 1991, di mana Tim Berners-Lee ini menciptakan web pertama kali dengan World Wide Web atau 3W, ya, dan menulis browser pertama pada server web. Nah, ingat ya, jadi web itu pertama kali diciptakan atau dikembangkan oleh Tim Berners-Lee dengan definisi World Wide Web atau 3W. Namun ya, sekarang kalau kita perhatikan definisi 3W sudah sangat jarang digunakan. Kenapa? Karena rata-rata website juga ya, kayak Cisco kita, dia langsung menggunakan link HTTPS /cisco.insider.ac.id. Coba nanti kalian searching di rumah, perhatikan setiap website itu sudah jarang yang menggunakan 3W. Lebih banyak langsung menggunakan nama domain. Berikutnya, pada tahun 1993 ini dikembangkan oleh Mosaic, di mana browser web grafis pertama diluncurkan untuk mempopulerkan penggunaan web. Ya. Berikutnya adalah tahun 1994 ini dikembangkan lagi oleh namanya Netscape Navigator dan diluncurkan menjadi browser web dominan. Dan terakhir pada 92 ini muncul tahun 1995. Ya, sebuah JavaScript diperkenalkan oleh Netscape dan memungkinkan interaktivitas di halaman. Kalau dulu ya, web itu ditampilkan hanya sebatas informasi statis, dia tidak ada interaktivitas atau interaksi di dalam webnya. Berikutnya kita lihat nih perkembangan mulai tahun 2000-an. Tahun 2000 ini sudah muncul yang namanya HTTP request, di mana ini diperkenalkan untuk memungkinkan pembuatan aplikasi web yang lebih dinamis. Berikutnya pada tahun 2004 web 2.0 menjadi populer, di mana pada web 2.0 ini menekankan pada interaktivitas dan kolaborasi pengguna. Pada tahun 2004 ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan website untuk bertukar informasi atau mencari sebuah informasi. Berikutnya adalah pada tahun 2006 ini jQuery atau JavaScript query pertama kali ini rilis dan menyederhanakan manipulasi DOM dan menyempurnakan Ajax. Kita lihat lagi berikutnya adalah perkembangan semakin maju di tahun modern atau tahun 2010 sampai dengan sekarang, di mana pada tahun 2010 HTML5 dan CSS3 diperkenalkan, di mana dua fitur ini membawa fitur baru seperti fitur video, audio, dan animasi. Jadi kalau dulu ya perkembangan web dia hanya bisa menampilkan sebuah informasi berbentuk teks. Dari tahun 2010 atas ini sebuah web sudah bisa menampilkan yang namanya video, dia bisa menampilkan audio dan bisa menampilkan animasi. Tahun 2014 ini HTTP atau ada tahu panjangan HTTP? High
Text Transfer Protocol. Ingat ya, anak IT harus tahu nih, HTTP merupakan Hypertext Transfer Protocol, di mana sebuah link yang dapat kita gunakan untuk mentransfer atau bertukar informasi. Tahun 2014, HTTP 2 ini digunakan untuk meningkatkan performa web. Berikut adalah pada tahun 2015, React.js dan AngularJS ini menjadi populer untuk pengembangan front-end. Ya, dan tahun 2015 ini untuk pengembangan web yang interaktif ini sudah banyak menggunakan yang namanya JavaScript dengan menggunakan React dan Angular. Berikutnya adalah pada tahun 2020 ya, web assembly ini memungkinkan eksekusi kode berkinerja tinggi pada browser. Nah, sebelum lebih jauh nih, kita ada yang namanya istilah-istilah yang harus kalian pahami di dalam pemrograman web. Di mana istilah itu antara lain adalah website statis, website dinamis, dan website responsif. Ya, dan di sini ada 3 istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah website statis, dinamis, dan responsif. Nah, sekarang silakan ada yang bisa memberikan pembeda antara ketiga istilah tersebut. Silakan, kalian bisa angkat tangan. Apa itu website statis? Itu apa? Silakan baca. Apa itu website dinamis? Dan apa itu website responsif? Ada yang bisa? Oke, saya jelaskan ya. Nanti kalian simpulkan perbedaan dari ketiga definisi ini. Yang pertama, website statis ini adalah jenis website yang kontennya tetap. Ingat ya, yang kontennya tetap dan tidak berubah kecuali diubah secara manual oleh pengembang atau oleh istilah kita oleh si programmer. Berikutnya adalah setiap halaman web ini dibuat secara terpisah menggunakan HTML, CSS, dan Java. Definisi untuk website statis. Berikutnya adalah website dinamis. Ini adalah jenis website yang kontennya dapat berubah secara dinamis atau tanpa perlu bantuan seorang programmer. Di mana di sini dia dapat berdasarkan interaksi pengguna atau data dari database. Website ini menggunakan bahasa pemrograman server side seperti ya, ada namanya PHP, ada namanya Python, ada namanya Ruby. Dan berikutnya menggunakan yang namanya database, bisa menggunakan MySQL ataupun MongoDB. Ya, ketika kita berbicara website dinamis, artinya website ini bisa bertukar informasi atau menggunakan bahasa server side. Artinya ketika website itu dinamis, website ini bisa mengambil data yang terdapat di dalam server dan memunculkan atau mengembalikan kembali ke sisi pengguna. Contoh, ketika kalian mengakses informasi, contoh saya ingin menemukan berita ini, kalian search di konsol, maka server Google ini akan mengirimkan balasan sebuah informasi yang kalian butuh. Nah, sama seperti kalian menggunakan yang namanya check open AI. Contoh, kalian mencari, buatkan saya contoh tugas pemrograman web, maka si check open AI akan memberikan informasi sesuai dengan yang kalian inginkan. Berikutnya adalah yang namanya website responsif. Website responsif ini adalah jenis desain web yang dapat menyesuaikan tata letak, ukuran, dan elemen tampilannya secara otomatis. Oke, ada yang bisa memberikan perbedaan dari ketiga definisi ini. Ada yang bisa silakan anda tangan. Coba deh ya, tahu nggak deh ya 3 perbedaan dari definisi ini? Silakan simpulkan. Kalau website seperti itu dia kan tampilannya kan tidak berubah kecuali oleh programmer yang mengubahnya sendiri atau orang yang menggunakan itu sendiri. Kalau website itu dia itu bisa berubah seperti kayak Cisco, dia itu berubah sesuai dengan interaksi antar pengguna atau yang biasanya mengakses Cisco itu sendiri. Kalau misalkan website responsif, dia biasanya tampilannya itu tergantung di mana user itu menggunakannya. Misalkan di laptop, website itu akan berbentuk tampilan laptop atau menyesuaikan. Begitu juga jika kita membukanya di handphone, dia juga akan menyesuaikan tampilan HP. Oke, ya. Oke, berikutnya nih saya mau tanya ke kalian, kira-kira ChatGPT atau Chat OpenAI itu masuk ke dalam website statis, website dinamis, atau website responsif? Responsif, yakin? Gak dinamis dia? Pasti dinamis, karena dia memberikan pertukaran informasi melalui server side.
Chat OpenAI dan ChatGPT itu rata-rata ya, rata-rata sekarang ya AI atau Chat OpenAI itu mau dibangun menggunakan bahasa Python. Oke, berikutnya nih. Kita lihat ya, sebelum lebih jauh nih, ada yang namanya istilah lain, itu adalah arsitektur sebuah website. Ada yang namanya client server, ada namanya HTTP, ada yang namanya HTTPS, dan ada yang namanya DNS. Kita lihat seperti ini. Arsitektur client server ini adalah model jaringan di mana klien atau pengguna ya ini meminta layanan atau sumber daya dari server atau si penyedia. Kemudian server merespon permintaan tersebut dengan mengirimkan data melalui tindakan yang diminta. Perangkat atau aplikasi yang diminta layanan contoh ya seperti browser, web atau servernya adalah perangkat atau aplikasi yang menyediakan layanan contoh adalah web servernya ya. Istilah client server ini adalah pertukaran informasi di dalam jaringan, di mana si pengguna meminta informasi, maka server akan mengirimkan informasi sesuai dengan yang diminta. Ini dinamakan dengan client server. Client adalah pengguna, server adalah server atau tempat penyimpanan data. Berikutnya yang namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol ya. Sini merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data web. Kekurangan dari HTTP adalah tidak aman karena data dikirim dalam bentuk teks biasa. Berikutnya HTTP ini menggunakan port 80. Berikutnya ada pengembangan dinamakan dengan HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Ada perbedaan di akhir, ada istilah S atau secure ya. Di mana HTTPS merupakan versi aman dari HTTP yang menggunakan enkripsi SSL atau TLS karena data dikirimkan bakal lebih aman. Sebagai contoh ya, kita mempunyai sebuah website di mana kita akan mengirimkan sebuah data. Pertukaran data, sebagaimana kalian tahu ya, dalam mata kuliah sebelumnya itu sistem digital. Nah, kalian pelajari data yang dikirim itu berbentuk bilangan. Masih ingat? Data teks yang dikirimkan itu berbentuk bilangan biner. Oke, belajar kayak dulu, belajar ya. Jadi contoh huruf A yang dikirimkan itu akan mengandung bilangan biner, misal 10 atau 1 ya. Nah, ketika kita menggunakan protokol HTTPS, maka perintah yang kita kirimkan ya, atau data yang kirimkan itu akan dienkripsi sehingga kecil kemungkinan orang lain untuk mengetahui data yang kita kirimkan. Beda dengan HTTP, ketika kita menggunakan HTTP, maka informasi atau data yang kita kirimkan itu berbentuk data asli. Jadi siapapun orang yang mengerti protokol itu bisa memotong data kita sehingga bisa mencuri lalu lintas dari pertukaran data. Maka dari itu sekarang perkembangannya sudah sampai ke HTTPS. Maka ketika kalian ini membangun sebuah website, itu usahakan menggunakan yang namanya HTTPS karena di sana dia ada namanya secure yang akan menggunakan teknik enkripsi SSL atau TLS. Berikutnya nih, arsitektur berikutnya adalah DNS atau Domain Name System. Arsitektur ini merupakan sistem yang mengubah nama domain. Contoh ya, kita punya namanya cisco.unified.ac.id. Pada dasarnya, ketika kalian cari menggunakan ketika nanti lama-lama siang, maka dia akan menampilkan sebuah IP 192.168.0.1. Nah, bayangkan, ketika IP ini tidak disamarkan atau tidak menggunakan DNS, maka setiap website yang kalian akses itu kalian harus menghafal IP-nya satu. Menurut kalian lebih enak menghafal tulisan atau lebih enak menghafal angka tulisan? Tulisan dong kan? Kenapa? Contoh, kalau kalian mau cari Chat OpenAI itu dia mempunyai IP sendiri. Ini dia juga mempunyai IP sendiri. Dan DeepSeek dia juga mempunyai IP sendiri. Maka dari itu muncul yang namanya DNS atau Domain Name System yang bisa menyamarkan IP itu berubah menjadi sebuah name server atau nama domain. Berikutnya, fungsi dari DNS ini adalah untuk memudahkan pengguna mengakses situs web tanpa harus mengingat alamat IP. Proses yang terjadi pada DNS adalah browser mengirim permintaan ke DNS server. Kemudian DNS server merespon dengan alamat IP yang sesuai dan browser itu akan mengakses server menggunakan alamat IP tersebut.
Oke, berikutnya ya, untuk pembelajaran beberapa minggu ke depan, ini ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan. Yang pertama, ini kita akan menggunakan visual. Berikutnya kita akan menggunakan step atau sum, dan ketiga kita akan menggunakan step. Ini ada sedikit perbedaan ya. Kalau pada mata kuliah sebelumnya ini tidak menggunakan Bootstrap Studio. Pada mata kuliah ini kita menggunakan Bootstrap Studio untuk membangun website yang lebih responsive. Kenapa harus Bootstrap Studio? Karena Bootstrap Studio ini salah satu editor teks yang cukup mudah diikuti. Karena dia menggunakan yang namanya teknik drag and drop. Jadi kalian tidak harus tidak harus banyak menambah coding. Itu cukup kalian mengetahui fungsi-fungsi dasar dari Bootstrap Studio itu. Oke, berikutnya kita lihat ya. Aplikasi pendukung yang pertama yang kita gunakan adalah Visual Studio Code. Nah, kalau anak IT wajib punya aplikasi Visual Studio Code karena hampir semua bahasa programan itu bisa digunakan menggunakan Visual Studio Code, baik itu JavaScript, baik itu Python, baik itu PHP dan sebagainya. Visual Studio Code ini adalah text editor dan kode editor yang dikembangkan oleh Microsoft ya, dan digunakan untuk menulis kode pemrograman berbagai bahasa seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python dan sebagainya. Selain penggunaannya pertama adalah Visual Studio Code ini digunakan untuk menulis dan mengedit kode program dengan fitur highlight syntax, jadi dia ter-highlight ya. Berikutnya adalah menjalankan terminal langsung di dalam editor. Yang ketiga adalah mendukung ekstensi dan plugin untuk bahasa pemrograman dan dapat digunakan untuk membuat aplikasi web, mobile, hingga aplikasi desktop. Berikutnya adalah SAM. SAM ini adalah software paket server lokal yang bersifat attached, berisi MySQL atau MariaDB, berikutnya PHP dan Perl. Digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi web secara offline tanpa internet menggunakan komputer sendiri. Jadi ketika kalian mencoba mengembangkan sebuah web, pasti kalian memerlukan sebuah server lokal yang dapat kalian gunakan untuk menguji coba web yang telah kalian bangun. Kegunaannya pertama, dia bisa menjalankan file PHP di server lokal atau menggunakan lokal host. Berikutnya dapat mengelola database MySQL melalui PHP MyAdmin ya. Yang ketiga, dia cocok untuk pengembangan dan pengujian website berbasis PHP. Ada seperti contohnya ya, WordPress, Laravel, dan sebagainya. Yang keempat, ini menghindari ketergantungan pada server online saat proses development atau saat proses pengembangan. Yang terakhir, aplikasi pendukung yang akan kita gunakan adalah Bootstrap. Ini adalah sebuah alat desain visual atau tools yang memudahkan pembuatan secara responsive menggunakan framework Bootstrap. Alat ini menyediakan antarmuka drag and drop. Ini kata saya tadi, dia menggunakan antarmuka drag and drop yang memungkinkan pengguna untuk membangun halaman web tanpa harus menulis kode secara manual. Nah, ini enak kan? Ketika kalian menggunakan Visual Studio ini, kalian tidak harus mengetik kode secara manual, cukup drag and drop atau tarik dan lepaskan. Di dalam Visual Studio ini dia menyesuaikan kode seperti HTML, menyesuaikan kode CSS, dan menyesuaikan kode Java dan JavaScript. Berikutnya, kegunaannya adalah antarmuka drag and drop yang intuitif atau tidak perlu menulis kode secara manual. Jadi kalau kita menggunakan Visual Studio ya, masyarakat ataupun mahasiswa yang tidak terlalu pandai dalam pemrograman ini bisa membuat program atau membuat web secara cepat. Tapi lah ya, berikutnya adalah mendukung desain secara responsif dengan mudah dengan memungkinkan pengujian tampilan langsung di berbagai perangkat. Nantinya Visual Studio ini bisa diperjalankan atau dia mempunyai simulator, bisa simulator laptop, bisa simulator gadget, bisa simulator komputer dan simulator PC. Nanti ada pilihannya. Berikutnya dia menyediakan komponen Bootstrap siap pakai. Jadi kita tidak harus mendownload framework Bootstrap itu ya, jadi kita langsung bisa menggunakan. Yang terakhir, ini dapat memudahkan pembuatan antarmuka yang berikut itu adalah merupakan pengenalan singkat ya dari pemrograman web.